Anak sudah merasa begitu bosan belajar dari rumah atau BDR, sangat bosan. Apa yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua murid? Inilah saudara topik yang akan saya sharingkan pada kesempatan ini. Sebelum saya melanjutkan sharing ini, baiklah jika Anda like video ini. Anda bisa menulis juga di dalam kolom komentar. Anda bisa sharing bagaimana cara Anda sebagai orang tua atau sebagai guru mengatasi rasa bosan yang dihadapi oleh para siswa. Dan jangan lupa saudara, subscribe, klik tombol lonceng notifikasi agar setiap kali saya mengupload video baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda. Siswa merasa sangat bosan belajar dari rumah. Hampir 1 tahun kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Ketika siswa sudah begitu bosan, apa yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua? Hal pertama, saya akan membahas apa yang harus dilakukan oleh guru. Tentu saudara, guru harus mengajar dengan sangat menarik, dengan sangat menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengajar secara menyenangkan dan bermakna. Ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh guru dan bisa ditambahkan. Yang pertama, guru sungguh harus menyadari, sungguh harus meyakini bahwa kemampuan otak manusia, otak siswa kita itu menyerap informasi itu 20 menit pertama, saudara. 20 menit pertama itu kemampuan otak para siswa kita menyerap informasi. Setelah memasuki menit ke-21, kemampuan otak itu sudah mulai kendur. Ibaratnya frekuensi sudah mulai lamban. Lalu apa? Dengan penyadaran ini apa yang harus dilakukan? Kalau guru menyadari hal itu, maka sebaiknya setelah 20 menit itu guru membuat selingan aktivitas. Selingan aktivitas yang bisa dilakukan untuk kembali merangsang daya fokus siswa. Nah, selingan ini bisa dilakukan dalam bentuk ice breaking. Ice breaking itu bisa berbagai macam cara, bisa tepuk tangan, bisa menyanyi, bisa menunjukkan hal-hal yang menarik pada diri anak. Silahkan, misalkan kita mengatakan kepada murid-murid kita, silakan anak-anak, kamu dalam waktu 5 menit ke depan ini membuat satu gambar yang menurut kamu unik. Nah, setelah itu ditampilkan. Nah, selingan juga bisa dalam bentuk menyampaikan topik baru. Nah, kalau topik pelajaran itu belum selesai, lalu bagaimana? Ya bisa menyelipkan hal-hal yang lucu, topik-topik yang baru yang membuat segar. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua, tingkatkanlah komunikasi. Maka guru mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Tingkatkan interaksi dengan siswa. Interaksi itu bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa bentuk dalam sapaan untuk siswa-siswa tertentu. Itu hal yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, guru haruslah cerdas mengelola materi. Yang saya maksud mengelola materi ini, guru harus mampu membahasakan secara sederhana, dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih nikmat, lebih rileks, tidak tegang. Nah itu. Lalu yang kedua, dapat juga ini kemampuan mengelola materi itu selain dengan pembahasaan, dengan apa? Dengan membuat materi yang sulit itu dipecah menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian, pasti guru yang kreatif bisa melakukan ini. Dan yang keempat, saudara, guru harus cerdas mengelola kelas. Kelas virtual, artinya begini. Ketika Anda mengajar, lalu Anda sudah mengetahui siswa-siswa tertentu yang sangat aktif, ya jangan terus-menerus siswa tersebut diberi kesempatan untuk menjawab. Siswa-siswa lain yang menurut Anda kurang aktif, coba
Coba disapa lalu diberi kesempatan untuk mengungkapkan sesuatu. Itulah saudara 4 langkah yang bisa Anda lakukan sebagai guru untuk membuat pembelajaran Anda menjadi menarik dan menyenangkan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah, saudara? Ini orang tua di rumah. Satu, menurut saya yang sangat penting adalah orang tua harus mengingatkan anak ketika anak sudah mulai bosan, sudah tiduran. Orang tua mesti mengontrol, oh anak saya di dalam ruangan belajar atau di kamar itu sedang belajar atau tidak. Maka jangan biarkan pintu kamar terkunci. Hal pertama itu. Lalu hal kedua yang bisa dilakukan oleh orang tua itu adalah mengkomunikasikan setiap kesulitan anak kepada guru. Agar apa? Terjadi kolaborasi. Ingat, kualitas keberhasilan pembelajaran jarak jauh tidak hanya ditentukan oleh guru, tetapi kerjasama antara guru dengan orang tua dan siswa. Lalu bagaimana untuk mengatasi rasa bosan dari sisi siswa? Tunggu video berikut.